Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pula pada seluruh keluarga beliau, sahabat dan umat beliau, termasuk diri kita mendapatkan syafaat fid dini dunya hatta ilal akhirah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis dari kitab Fadilatus Shalah, bab tentang keutamaan salat berjamaah. Hadis yang berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyiril masya'ina fi dhulmi ilal masajidi bin nuri tami yaumal qiyamah. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah wa Hakim kadza fi tarhib. Dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, yaitu akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah dan Hakim dalam kitab At-Targhib. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Pada hari ini kita tidak dapat mengetahui pahala pergi ke masjid pada malam hari, tetapi kelak pada hari kiamat, ketika manusia berada dalam kesulitan yang besar, kita akan mengetahui pahala tersebut. Kepadanya akan dianugerahkan sebuah cahaya yang lebih indah dari sinar matahari. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pada hari kiamat ia akan duduk di atas mimbar yang bercahaya tanpa suatu kesulitan sedikit pun. Padahal ketika itu manusia sedang dalam keadaan kacau dan cemas. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa pada hari kiamat Allah SWT akan memberikan pengumuman, di manakah tetangga-tetanggaku? Para malaikatnya bertanya, siapakah tetangga-tetanggamu ya Allah? Allah SWT berfirman, tetangga-tetanggaku adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Hadis lain meriwayatkan bahwa tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci adalah pasar. Hadis lain menyebutkan bahwa masjid adalah ibarat taman-taman surga. Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang senantiasa pulang pergi ke masjid, maka saksikan olehmu bahwa ia adalah seorang mukmin. Diambil dalam kitab Jami'us Shaghir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Al-ayat. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 18. Dinyatakan dalam sebuah hadis, barang siapa berwudu ketika kesulitan lalu pergi ke masjid untuk sholat berjamaah dan duduk di tempat sholatnya, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Dalam sebuah hadis lain menyebutkan, semakin jauh rumah seseorang dari masjid, maka semakin banyak pula pahala yang akan diperolehnya. Sebabnya adalah setiap langkahnya ke masjid akan dihitung sebagai pahala dan akan menghapuskan dosa. Semakin lama kita berdiam di dalam masjid, maka semakin banyak pula pahala yang akan kita peroleh. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa jika para sahabat pergi ke masjid, langkah kaki mereka pendek-pendek. Hadis lain menyebutkan bahwa ada 3 hal yang jika kita mengetahui pahalanya, maka kita akan berebut untuk mendapatkannya. Yang pertama adalah azan.
Yang kedua adalah pergi ke masjid ketika matahari panas terik. Yang ketiga, sholat di shaf pertama atau shaf terdepan. Diambil dalam kitab Jami'ul Shaghir. Demikianlah apa yang kita dengarkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita serta kekuatan dan hidayah kepada kita agar kita senantiasa menegakkan sholat dengan berjamaah di awal waktu di mana azan dikumandangkan dengan penuh keikhlasan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah pertama yang Allah berikan secara langsung yaitu perintah sholat ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj. Dan ibadah sholat ini adalah ibadah yang menjadi pilar Islam, ya. Orang-orang yang mendirikan sholat adalah orang-orang yang menegakkan pilar Islam. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarukaha faqad hadamaddin. Jadi sholat adalah tiangnya